Eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan diwarnai kericuhan. Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN dan memilih fokus agenda strategis dalam negeri. Lionel Messi mencetak hat-trick saat Argentina menumbangkan Aljazair 3-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan di Jakarta Pusat pada hari ini diwarnai kericuhan. Sekelompok massa menolak eksekusi, melempari petugas dengan batu hingga kayu. Sejumlah orang diamankan petugas diduga biang rusuh. Tidak saja di dalam negeri, tapi seluruh panggung dunia untuk ini. Proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta berakhir ricuh pada Kamis 18 Juni 2026. Kericuhan terjadi setelah massa simpatisan menolak eksekusi pengosongan. Mereka tidak mau bubar dan memilih bertahan di depan area Hotel Sultan. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama aparat kepolisian dan TNI mencoba masuk area Hotel Sultan. Massa simpatisan melakukan perlawanan, memukul aparat dengan kayu serta melempar dengan botol plastik. Situasi semakin panas dan tidak kondusif. Polisi mengeluarkan water cannon, menyemprotkan air ke massa simpatisan. Massa mulai terpecah dan mundur. Sejumlah massa melarikan diri. Petugas mengamankan beberapa orang diduga membuat rusuh lalu dikirim keluar hotel. Kericuhan ini pecah usai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca putusan eksekusi lahan. Awalnya massa berteriak-teriak meminta aparat tidak melakukan eksekusi. Pihak kepolisian meminta massa berkerumun segera berpindah dari lokasi, namun tak dihiraukan. Maju satu langkah ke depan. Akhirnya, aparat gabungan TNI dan Polri berhasil menduduki Hotel Sultan dan memukul mundur massa yang menolak dilakukan eksekusi. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menerangkan alasan eksekusi pengosongan Hotel Sultan. Menurut Bambang, eksekusi dilakukan setelah PT Indo Buildco selaku pengelola Hotel Sultan menggunakan lahan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Barat selama 50 tahun. Bambang menjelaskan lahan Hotel Sultan merupakan aset negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama aparat kepolisian dan TNI mengeksekusi Hotel Sultan di Jakarta Pusat pada Kamis pagi 18 Juni 2026. Eksekusi berujung ricuh. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menerangkan alasan eksekusi pengosongan Hotel Sultan. Menurut Bambang, eksekusi dilakukan setelah PT Indo Buildco selaku pengelola Hotel Sultan menggunakan lahan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Pusat selama 50 tahun. Bambang menjelaskan lahan Hotel Sultan merupakan aset negara sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana diputuskan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau ex-Hotel Sultan. Lebih jauh, Bambang mengatakan lahan hotel harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik aset-aset pemerintah atau negara selama ini dikuasai pihak lain. Bambang menilai selama 50 tahun pengelolaan Hotel Sultan dikelola PT Indo Buildco banyak kejanggalan.
Menurutnya, PT Indobuildco sudah banyak mendapatkan hak istimewa. Tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno menyatakan hak guna bangunan atau HGB nomor 26 dan 27 atas nama PT Indobuildco telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, pemerintah menilai pengelolaan lahan tersebut kembali menjadi aset negara. Di sisi lain, PT Indobuildco mengklaim masih memiliki hak atas pengelolaan Hotel Sultan berdasarkan perpanjangan HGB hingga 2053. Perbedaan tafsir mengenai status lahan inilah kemudian berujung serangkaian gugatan hukum. Pada Februari 2026, Kementerian Sekretariat Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah PT Indobuildco dinilai tidak mengindahkan teguran. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan permohonan dan menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK pada Kamis 18 Juni 2026. Penetapan ini menjadi tindak lanjut dari putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Surat pemberitahuan eksekusi telah dikirimkan kepada PT Indobuildco sejak 19 Mei 2026. Dari Jakarta, Gada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru dan tenaga kependidikan untuk sekolah rakyat. Meski membuka rekrutmen guru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah program sekolah rakyat menghadapi kendala kekurangan guru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program sekolah rakyat yang telah berjalan hampir 1 tahun sejak diluncurkan pada Juli 2025. Menurut Saifullah, yang menjadi salah satu tantangan masih dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia di sejumlah lokasi sekolah rakyat. Meski begitu, Gus Ipul membantah ada isu kekurangan tenaga pengajar atau guru dalam program sekolah rakyat. Lebih jauh, Gus Ipul menegaskan secara umum kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat berjalan dengan baik. Menurut Mensos, kekurangan hanya terjadi di beberapa lokasi dan bisa ditangani tenaga pengajar yang ada. Hal ini disampaikan Saifullah Yusuf usai rapat dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Untuk memenuhi kebutuhan guru, Kementerian Sosial membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru dan tenaga kependidikan. Langkah ini dilakukan seiring dengan peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran mendatang. Tentu seiring dengan bukan kekurangan guru, ada beberapa titik yang memang kita masih memerlukan tambahan guru. Karena tentu seiring dengan proses pembelajaran di sana kita memerlukan guru-guru tambahan dan juga tenaga kependidikan. Memang ada di beberapa titik yang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa di backup oleh guru-guru yang ada. Titik mana yang dimaksud Pak Mensos? Di sejumlah titik ya, tidak semuanya tapi di sejumlah titik. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru, 5.000 guru, dan tenaga kependidikan. Tentu seiring dengan bukan kekurangan guru, ada beberapa titik yang memang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa di backup oleh guru-guru yang ada. Di sejumlah titik ya, tidak semuanya tapi di sejumlah titik. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk
lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Kebiasaan baru yang Saat ini lebih dari 15.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat di berbagai jenjang. Pemerintah menilai program ini berjalan positif dengan perubahan perilaku siswa menjadi lebih disiplin, fokus belajar, serta lebih sehat. Pemerintah menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan penguatan sumber daya manusia agar kebutuhan guru dan tenaga pendidik dapat terpenuhi seiring perluasan program. Kementerian Sosial optimistis program sekolah rakyat akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Kementerian Sosial menurunkan tim untuk menangani dampak gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan logistik dan dukungan darurat disalurkan bagi para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan berbagai bantuan telah disalurkan kepada korban gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo di Sulawesi Tengah. Penanganan di lapangan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hal ini disampaikan Gus Ipul saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Lebih jauh, Mensos menjelaskan pihaknya menyiapkan berbagai kebutuhan logistik sesuai stok yang dimiliki. Selain itu, pemerintah juga mendirikan tenda darurat untuk para pengungsi. Dukungan dapur umum dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan makanan para korban di masa tanggap darurat. Gus Ipul menyebut pihaknya bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat dalam penanganan bencana ini. Taruna Siaga Bencana atau Tagana bersama Pilar Sosial diterjunkan untuk melakukan pendataan dan memberikan bantuan langsung. Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan seluruh kebutuhan dasar korban gempa bisa terpenuhi. Upaya penanganan darurat terus dilakukan sambil menunggu perkembangan situasi dan data terbaru dari lokasi bencana. Tim sudah di lapangan, kami di bawah koordinasi BNPB. Jadi nanti Kementerian Sosial akan membantu logistik yang diperlukan dan yang ada di dalam stoknya Kementerian Sosial. Kita juga membuat tenda-tenda seperti biasa pada saat bencana terjadi, pada masa-masa kedaruratan. Kita juga ada dukungan logistik untuk membuat dapur umum, ya, dan sambil tentu kita akan memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Pemda setempat. BNPB melaporkan gempa bumi 6,7 magnitudo terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 berdampak signifikan di sejumlah wilayah. Dampak terparah di Kabupaten Sigi, sedikitnya 1.074 unit rumah rusak ringan, 110 unit rumah rusak sedang, 30 unit rumah rusak berat. Kerusakan di Kota Palu terdata 20 unit rumah warga, 1 fasilitas umum, 1 tempat usaha, serta 1 jembatan. Untuk wilayah Kabupaten Poso, gempa merusak 5 unit rumah warga dan 1 ruas jalan desa yang mengalami keretakan signifikan. Pendataan di Kabupaten Parigi Motong mencatat sedikitnya 15 unit rumah warga mengalami kerusakan fisik. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore, kami laporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Dewi Sartika maupun dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Halim dalam situasi ramai cenderung tersendat. Antrian panjang kendaraan melakukan traffic light sepanjang 150 meter dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Dewi Sartika maupun dari arah Cawang dan Kalibata yang akan menuju ke arah Kramat Jati dan yang akan mengarah ke Taman Mini dalam situasi ramai dan tersendat pada sore hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Dewi Sartika dan yang akan mengarah ke MT Haryono dalam situasi ramai lancar.
perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar menuju ke arah Cawang. Dan untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kramat Jati dalam situasi kondusif lancar. Arus lalu lintas dari Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju ke arah Halim dalam situasi relatif lancar, sedangkan lalu lintas dari arah Maijen Sutoyo maupun dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Kramat Jati sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan pada sore hari ini. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan antrian panjang kendaraan sepanjang 250 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Dan untuk lalu lintas dari arah Kalibata dan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Jalan Maijen Sutoyo dalam situasi relatif lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto pilih fokuskan perhatian pada berbagai agenda strategis di dalam negeri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN dan memilih memfokuskan perhatian pada berbagai agenda strategis di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah menegaskan hubungan dan komitmen kerjasama Indonesia dengan Rusia tetap berjalan sesuai rencana. Yang pertama tentu belum memiliki. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan prioritas penyelesaian sejumlah agenda strategis di dalam negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri untuk memusatkan perhatian pada berbagai pekerjaan yang masih berjalan. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Meski tidak hadir dalam KTT Rusia ASEAN, pemerintah menegaskan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas berbagai peluang kerja yang kerjasama yang kini terus ditindaklanjuti melalui mekanisme teknis antar lembaga. Memenuhi masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Di tengah keputusan ini, Presiden Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri. Salah satunya menerima laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh pimpinan DPR RI serta anggota Komisi 8 DPR di Hambalang untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas berbagai langkah peningkatan layanan haji, mulai dari kualitas akomodasi dan konsumsi hingga upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh bersama pimpinan DPR RI serta sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Rabu 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 serta langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan dengan baik, meski masih memerlukan sejumlah penyempurnaan. Menurut Irfan Yusuf,
Kolaborasi antara pemerintah dan DPR melalui tim pengawas haji berhasil mempercepat penanganan berbagai kendala di lapangan, termasuk dalam percepatan penerbitan visa dan peningkatan layanan bagi jemaah. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas, sekaligus mendukung pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia. Teman-teman kalian tahu, kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2026. Sementara timeline 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu, dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Saya kira itu. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan meliputi peningkatan kualitas konsumsi dan akomodasi jemaah, pengembangan konsep kampung haji, serta upaya mencari terobosan untuk mempercepat masa tunggu keberangkatan haji agar pelayanan menjadi semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kepala Negara menilai kelancaran penyelenggaraan haji merupakan hasil kerjasama dan dedikasi seluruh unsur, mulai dari petugas hingga jemaah haji Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi ini disampaikan saat menerima pimpinan Komisi 8 DPR RI, tim pengawas haji, serta jajaran Kementerian Haji di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 17 Juni 2026. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik berkat sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh unsur yang terlibat. Kepala Negara menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Presiden juga memberikan apresiasi khusus kepada sekitar 2.000 petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat pelayanan. Para petugas dinilai berhasil memastikan para jemaah mendapatkan pendampingan dan layanan terbaik selama menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji. Kemudian menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik. Beliau juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih petugas haji ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat untuk memastikan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Terakhir, beliau juga... Selain itu, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 juga tidak lepas dari kerjasama dan kepatuhan seluruh jamaah Indonesia. Kepala Negara pun mendoakan agar seluruh jamaah mendapatkan keberkahan dan menjadi haji yang mabrur setelah menyelesaikan ibadah haji tahun ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemerintah mempercepat upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi program ini secara nasional mencapai 324.213 unit. Pemerintah terus menggenjot layanan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari, mengungkapkan pencapaian dalam program ini pada Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, per 13 Juni 2026,
hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi program 3 juta rumah secara nasional mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Menurut Kodari, capaian program ini berasal dari 4 jalur pelaksanaan. Jalur pengembang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 181.291 unit atau 28,54% dari target 635.122 unit. Sementara itu, jalur swadaya mencatat realisasi sebesar 83.210 unit atau 44,23% dari target 188.140 unit. Adapun jalur negara merealisasikan 55.655 unit atau 10,91% dari target 510.046 unit. Sementara itu, realisasi melalui jalur gotong royong mencapai 4.057 unit atau 11,07% dari target 36.639 unit. Kodari menegaskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Program ini ditujukan untuk menyediakan rumah terjangkau dan berkelanjutan, terutama bagi keluarga berpenghasilan yang rendah. Selain itu, program ini dirancang mengurangi backlog atau selisih perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sekaligus memperbaiki sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi. Saat ini percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026. Hingga awal Juni 2026, progres pelaksanaan program ini mencapai 13,51%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026. Dari Jakarta, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang belum sepenuhnya final. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Trump menegaskan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran belum sepenuhnya final. Meski kedua negara mengumumkan rencana penandatanganan perjanjian damai, Washington menyatakan siap mengambil langkah militer apabila Tehran tidak memenuhi komitmen yang disepakati. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kesepakatan damai diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran masih memerlukan tahap finalisasi. Pernyataan ini disampaikan Trump saat menghadiri KTT G7 bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada Rabu 17 Juni 2026. Donald Trump juga memperingatkan Amerika Serikat siap melanjutkan aksi militer jika Iran dinilai tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini muncul menjelang penandatanganan perjanjian damai yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengumumkan menyepakati penghentian permanen operasi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon. Pengumuman mengenai rekonsiliasi kedua negara pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melalui akun media sosial X. Trump menegaskan kabar kesepakatan damai melalui pernyataan resmi disusul konfirmasi pemerintah Iran tentang berakhirnya konfrontasi bersenjata sejak Sabtu 28 Februari 2026. Usai pengumuman damai, Trump menyebut kepemimpinan Iran saat ini lebih rasional dibandingkan sebelumnya.
Trump juga menegaskan kesepakatan baru ini menjamin Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Sementara itu pemerintah Iran berulang kali menegaskan program nuklir ditujukan untuk keperluan energi damai dan bukan pengembangan senjata nuklir. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Aksi militer ini terjadi saat upaya meredakan konflik menyusul pengumuman kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, mencanangkan penghentian perang di berbagai front termasuk Lebanon. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Rabu 17 Juni 2026. Menurut laporan kantor berita nasional Lebanon, NNA, jet tempur Israel menargetkan kawasan Nabati Al-Fauqa dan pinggiran timur kota Kfar Tebnit. Serangan pesawat tak berawak juga dilaporkan menghantam kota Ansariyeh di wilayah Zahrani. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Serangan terbaru menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas. Sebelumnya menurun eskalasi memungkinkan sebagian warga Lebanon Selatan kembali ke tempat tinggal mereka. Namun tentara Lebanon meminta penduduk menunda kepulangan karena resiko pelanggaran gencatan senjata dan potensi serangan lanjutan dari Israel. Konflik memanas setelah Hizbullah didukung Iran melancarkan serangan roket ke Israel pada Senin 2 Maret 2026. Israel merespon dengan serangan udara besar-besaran dan operasi darat di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya akan berada di Lebanon selama diperlukan. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik langkah Israel yang terus melanjutkan operasi militer di Lebanon. Trump menilai Israel terlalu lama berperang melawan Hizbullah dan menyebabkan banyak korban sipil. Trump menegaskan Netanyahu bertanggung jawab terhadap situasi di Lebanon. Lionel Messi cetak hat-trick di laga pembuka Piala Dunia 2026. Bagaimana pertandingannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Buenos Aires bergemuruh setelah Lionel Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Kemenangan ini memicu euforia besar para pendukung di ibu kota Argentina. Ratusan pendukung Argentina memadati sejumlah titik di Buenos Aires menyaksikan laga tim nasional mereka secara bersama-sama. Suasana langsung berubah menjadi euforia ketika Lionel Messi mencetak 3 gol ke gawang Aljazair. Para fans terlihat bersorak, menari dan mengibarkan bendera Argentina setiap kali sang kapten menyerangkan gol. Seorang penggemar Alcides menyebut performa Messi sangat luar biasa dan mungkin menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia. Penggemar lain mengaku terharu dan menyebut Messi sebagai sosok yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Argentina. Sementara itu penggemar lain membandingkan Messi dengan Diego Maradona, dua legenda yang dianggap mewakili generasi berbeda sepak bola Argentina. Hat-trick ini membuat Messi menyamai rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 gol. Di usia 38 tahun, Messi menjadi pemain tertua mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia. Argentina datang sebagai juara bertahan setelah menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar di bawah asuhan Lionel Scaloni. Yang selanjutnya, pendukung tim nasional Senegal meluapkan kemarahan setelah penolakan visa massal oleh Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Mereka menilai keputusan ini membuat sepak bola kian tidak adil dan hanya bisa dinikmati kelompok tertentu. Ratusan pendukung Senegal berkumpul di lokasi nonton bareng memberikan dukungan kepada tim nasional mereka di saat absen hadir langsung di stadion. Para fans menyampaikan kekecewaan mendalam atas penolakan visa yang membuat mereka tidak bisa menyaksikan langsung ajang Piala Dunia di Amerika Serikat.
Sejumlah perwakilan sukarelawan dan komunitas supporter menyebut keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan membatasi kehadiran pendukung sepak bola. Pihak Kedutaan Amerika Serikat menyatakan setiap permohonan visa diproses secara ketat dan individual sesuai ketentuan hukum berlaku. Meski demikian, penolakan visa disebut bisa memengaruhi sejumlah pendukung dari negara lain seperti Pantai Gading, Haiti, dan Iran. Para pendukung menegaskan meski tidak hadir di stadion, mereka akan tetap memberikan dukungan penuh dari tanah air Senegal. Sebagai upaya pengganti, pemerintah Senegal menyediakan ratusan tiket bagi warga yang berada di Amerika Serikat untuk mendukung langsung di stadion. Sementara itu, laga pembuka grup I Piala Dunia 2026 menyajikan pertemuan dua tim yang lama menanti kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia berhasil membuka langkah dengan kemenangan meyakinkan atas Irak di hadapan ribuan pendukung kedua tim. Ratusan pendukung Norwegia dan Irak memadati Jalan Fosborough, Massachusetts, Selasa waktu setempat 16 Juni 2026 menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026. Para fans menari, bernyanyi, dan mengibarkan bendera negara masing-masing dalam suasana penuh antusiasme menuju Stadion Boston. Bagi Norwegia, penampilan ini menandai kembali mereka ke Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun. Sementara Irak kembali tampil setelah penantian selama 4 dekade sejak partisipasi terakhir pada 1986. Jelang pertandingan, para pendukung kedua tim optimistis tim kebanggaan mereka mampu melaju jauh di turnamen. Di atas lapangan, Kapten Norwegia Erling Haaland menjadi bintang dengan mencetak 2 gol. Sempat diimbangi Irak, Norwegia kembali mengendalikan permainan dan menambah 2 gol lagi di babak kedua. Pertandingan berakhir dengan kemenangan meyakinkan 4-1 untuk Norwegia. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menghadapi Senegal pada 22 Juni 2026, sementara Irak dijadwalkan bertemu Prancis di hari yang sama. Mahasiswa Nirmala buat karya Messi, Ronaldo, Neymar dalam mozaik. Seperti apa karyanya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mahasiswa Nirmala College di Kerala, India membuat karya seni raksasa berukuran sekitar 1000 kaki persegi, menampilkan wajah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Junior dari tutup botol bekas. Karya ini menjadi simbol kreativitas dan kepedulian lingkungan. Di kampus Nirmala College Mufatupuzha, India Barat Daya, sebuah instalasi seni besar menarik perhatian banyak orang. Ribuan tutup botol berwarna disusun menjadi mosaik raksasa berbentuk 3 ikon sepak bola dunia. Area kampus diubah menjadi karya seni bergaya piksel dengan detail wajah yang jelas. Proyek ini digagas oleh seniman sekaligus alumni kampus Ajay F. John bersama para mahasiswa selama 6 bulan. Lebih dari 106.000 tutup botol bekas dikumpulkan dari toko dan pengepul, kemudian dibersihkan dan dipilah sebelum disusun menjadi karya seni. Para mahasiswa mengatakan proses pembuatan melibatkan ratusan orang dan membutuhkan waktu beberapa hari menyelesaikan instalasi besar ini. Menurut penyelenggara, karya ini tidak hanya sebagai tribut kepada 3 bintang sepak bola, tetapi juga menyebarkan pesan lingkungan melalui prinsip reduce, reuse, and recycle. Ya, kabar lainnya, suasana meriah terjadi di Malappuram, Kerala, India saat ribuan penggemar sepak bola menyulap wilayah tersebut menjadi pusat perayaan menjelang Piala Dunia 2026. Patung raksasa para bintang sepak bola menjadi simbol kebersamaan para fans. Ribuan penggemar sepak bola memadati wilayah Malappuram di Kerala, India Selatan. Mereka memasang patung raksasa dan dekorasi warna-warni bernuansa Piala Dunia di jalan, jembatan, dan ruang publik. Gambar besar Lionel Messi, Neymar, dan Cristiano Ronaldo mendominasi berbagai titik kota. Tradisi ini merupakan bagian dari kultur lama di Malappuram. Di sini, para pendukung tim berbeda saling berkompetisi membuat karya terbesar, namun tetap dalam suasana persahabatan. Seorang pendukung berhasil menyebut patung Ronaldo setinggi 25 kaki menjadi awal persaingan, kemudian berlanjut dengan patung Neymar dan Messi oleh para fans Argentina. Para penggemar menegaskan meski mendukung tim berbeda, sepak bola tetap menjadi perekat kebersamaan di masyarakat.
Wilayah Kerala dikenal sebagai salah satu basis terkuat fanatisme sepak bola di India, meski negara tersebut belum pernah lolos ke Piala Dunia. Ya, dari India kita beralih ke Singapura yang juga dilanda euforia Piala Dunia 2026. Warga lokal dan ekspatriat memadati berbagai lokasi nonton bareng di seluruh kota menyaksikan pertandingan. Atmosfer Piala Dunia 2026 terasa kuat di Singapura. Warga dari berbagai negara berkumpul di bar olahraga, pusat nonton bersama, hingga berbagai lokasi hiburan ikut menghadirkan nuansa sepak bola. Meski perbedaan waktu dengan negara tuan rumah di Amerika Utara cukup signifikan, antusiasme penonton tetap tinggi, terutama menyaksikan pertandingan-pertandingan secara langsung pada waktu pagi hari. Para pemilik usaha merasakan dampaknya dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang menikmati pertandingan sambil beraktivitas di pagi hari. Sejumlah penggemar turut memberikan pandangan mereka terkait peluang tim favorit di turnamen ini, termasuk Australia dan Turki menjadi sorotan setelah hasil pertandingan awal. Selain di lokasi nonton bareng, suasana Piala Dunia juga merambah ke ruang publik melalui instalasi bertema sepak bola dan berbagai aktivitas interaktif menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan. Pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya, berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas, dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.